Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Sebelum kami mulai presentasi kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rosinaga sebagai pemateri keempat dan teman saya Nadia Anggriani sebagai pemateri ketiga, dan teman saya Putri Ruth Apriliani sebagai pemateri kedua, dan teman saya Yulika Natasha Purba sebagai pemateri pertama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Di sini saya Yulika Purba sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang Good Corporate Governance atau GCG. Nah, GCG ini didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang dirancang untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, melalui mekanisme ini akan terjadi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan kemandirian. Nah, dalam konteks kontemporer, GCG tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen kepatuhan, melainkan sebagai strategi penciptaan nilai jangka panjang yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan atau sustainability dan ESG atau environmental, social, dan governance. Nah, dalam etika bisnis berfungsi sebagai fondasi moral yang mengarahkan perilaku organisasi. Nah, sementara itu juga GCG menyediakan kerangka struktural untuk mengoperasionalkan nilai-nilai etis tersebut ke dalam kebijakan, prosedur, dan budaya korporat. Baik, di sini juga kita akan membahas tentang pilar-pilar Good Corporate Governance atau GCG. Nah, dalam Komite Nasional Kebijakan Governansi atau KNKG telah mengembangkan kerangka pilar GCG dari tarif menjadi etak, yaitu etis, transparansi, accountability, dan sustainability untuk menyesuaikan dinamika bisnis kontemporer dan standar keberlanjutan global. Berikut masing-masing pilar tersebut. Yang pertama itu adalah etis atau etika. Nah, dalam nilai moral dan prinsip integritas yang menjadi pedoman perilaku seluruh anggota organisasi, terutama pengambil keputusan strategis. Nah, di sini juga dapat diimplementasikannya. Itu yang pertama, penerapan Code of Conduct dan Code of Ethics yang berintegrasi dengan kebijakan anti korupsi atau ISO 37001. Yang kedua itu pembentukan komite etika dan kepatuhan yang independen dari manajemen eksekutif. Nah, yang ketiga itu juga ada sistem pelaporan pelanggaran yang terjamin kerahasiaan dan bebas dari retaliasi. Nah, dalam dasar regulasi atau akademik terkini, KNKG pada tahun 2024 menegaskan bahwa etika bukan lagi pelengkap, melainkan license to operate yang wajib diaudit secara berkala. Pada Carroll dan Brown pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan dengan skor etika korporat tinggi memiliki biaya modal lebih rendah dan resistensi krisis lebih kuat. Nah, pada pilar yang kedua itu ada transparansi atau keterbukaan. Nah, dalam kewajiban perusahaan untuk menyediakan informasi yang material, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Nah, ini juga dapat diimplementasikan. Yang pertama itu pengungkapan informasi melalui platform resmi, yaitu IDXnet, website perusahaan, laporan tahunan atau keberlanjutan. Nah, yang kedua itu pengungkapan real time untuk peristiwa material sesuai dengan POJK nomor 45/POJK 04/2024 maksimal sebelum pembukaan sesi perdagangan hari berikutnya. Yang ketiga itu ada pelaporan berbasis standar global atau GRI.
ISSB garing IFRS S1 dan S2 melalui tahun 2024 dan sampai tahun 2027. Nah, di sini juga dasar regulasi atau akademik terkininya itu OJK pada tahun 2024 memperketat sanksi administratif bagi keterlambatan atau ketidakakuratan pengungkapan. Nah, dalam SEK Law Firm pada tahun 2005 mencatat bahwa transparansi digital kini menjadi indikator utama dalam kepercayaan investor, retail, dan institusi. Nah, pada pilar yang ketiga itu ada accountability atau akuntabilitas. Nah, dalam pertanggungjawaban Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan pengendali perusahaan atau controlling shareholder atas keputusan, kinerja, dan dampak operasional perusahaan. Ini juga dapat diimplementasinya. Yang pertama itu evaluasi kinerja dewan dan manajemen berbasis KPI yang mencakup aspek finansial dan non-finansial atau ESG. Yang kedua itu fungsi audit internal dan eksternal yang independen, didukung komite audit dengan kompetensi teknik yang memadai. Yang ketiga itu pertanggungjawaban hukum pengendali atas kerugian perusahaan akibat penyalahgunaan wewenang atau diatur eksplisit dalam POJK 45 tahun 2024. Nah, dalam dasar regulasi akademik terkininya itu OECD pada tahun 2005 menekankan bahwa akuntabilitas harus bersifat traceable. Dalam ini dapat dilacak hingga level pengembalian keputusannya itu individual. Dalam Winarsi pada tahun 2006 membuktikan bahwa perusahaan dengan struktur remunerasi terkait pada kepatuhan GCG mengalami penurunan 34% insiden pelanggaran tata kelola. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hubungan GCG dengan etika bisnis. Nah, hubungan antara GCG dan etika bisnis ini bersifat simbiosis fungsional. Etika bisnis menyediakan landasan normatif, sedangkan GCG itu menyediakan arsitektur struktural untuk mewujudkannya dalam praktik operasionalnya. Nah, di sini juga akan dibagi hubungannya itu. Yang pertama ada dimensi konseptual. Nah, dalam dimensi konseptual ini etika bisnis itu berfokus pada pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam Velasquez et al. Pada tahun 2005. Yang kedua itu GCG ini berfungsi pada pertanyaan bagaimana memastikan hal yang seharusnya dilakukan benar-benar terjadi melalui mekanisme pengawasan, insentif, dan akuntabilitas. Nah, hubungan yang kedua itu dapat dilihat dari mekanisme operasionalisasi etika dalam GCG. Nah, yang pertama itu tone from the top. Komitmen etis harus dimulai dari Dewan Komisaris dan Direksi, kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan rekrutmen, promosi, dan evaluasi kinerja. Nah, yang kedua itu ada sistem pengendalian internal atau internal etis. Nah, dalam ini integrasi kode of conduct ke dalam SOP, sistem pengendalian, dan manajemen konflik kepentingan. Yang ketiga itu ada sanksi dan reward berbasis nilai. Nah, dalam hal ini remunerasi tidak hanya didasarkan pada target keuangan, tetapi juga kepatuhan etika, keberlanjutan, dan perlindungan pemangku kepentingan. Yang keempat itu ada audit etika dan kepatuhan. Nah, dalam hal ini juga evaluasi berkala oleh fungsi internal audit atau pihak ketiga independen terhadap budaya korporat dan efektivitas dalam pelaporan pelanggaran. Nah, yang ketiga itu ada sinergi dengan CSR dan ESG. Nah, tanpa GCG, program CSR beresiko menjadi greenwashing atau aktivitas filantropi yang tidak terukur. Sebaliknya, tanpa etika bisnis, GCG hanya menjadi formalitas kepatuhan yang rentan dimanipulasi. Integrasi ketiganya menciptakan siklus tata kelola keberlanjutan. Nah, di sini ada siklus tata kelola keberlanjutannya. Yang pertama itu ada etis bisnis ke fondasi nilai, lanjut lagi ke
GCG dan sampai dia di mekanisme pengendalian yang maka disebut dengan CSR atau ESG. Nah, dalam Carroll and Brown pada tahun 2024 menegaskan bahwa perusahaan yang menyelaraskan ketiganya menunjukkan resilience 2,3 kali lebih tinggi terhadap guncangan pasar dibanding perusahaan yang hanya fokus pada profitabilitas jangka pendek. Sekian dari materi saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas studi kasus yang pertama. PT Garuda Indonesia Persero Tbk investigasi dan saksi OJK tahun 2023-2024. Latar belakangnya, OJK menemukan adanya pengakuan pendapatan dari transaksi dengan pihak afiliasi yang belum memenuhi kriteria PSAK pada laporan keuangan 2018-2022 yang berlanjut hingga masa restrukturisasi tahun 2023. Pelanggaran pilar GCG-nya, adapun transparansinya, pengungkapan informasi tidak akurat dan tertunda. Akuntabilitinya, komite audit tidak melakukan verifikasi memadai terhadap transaksi kompleks. Etiknya, budaya korporat lebih mengutamakan pencitraan likuiditas daripada kepatuhan sustainabilitasnya. Adapun analisis penyebabnya, tekanan finansial pasca pandemi memicu active funding atau penurunan sensitivitas moral. Fungsi pengawasan internal tidak memiliki otoritas untuk menolak keputusan strategis yang melanggar prinsip akuntansi. Adapun pelanggaran GCG-nya harus dilengkapi dengan stress test etika pada skenario tekanan likuiditas OJK tahun 2024 kini mewajibkan independen asuransi atas pengakuan pendapatan transaksi afiliasi. Juga membahas studi kasus yang kedua, PT Timah Tbk atau dugaan penyalahgunaan izin dan lemahnya pengawasan Dewan 2024. Latar belakangnya, temuan BPK dan OJK menunjukkan adanya penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak sesuai prosedur, minimnya pengakuan dampak lingkungan, serta transaksi dengan entitas terkait yang tidak diungkapkan secara memadai. Adapun pelanggaran GCG-nya, sustainability-nya, tidak adanya integritas risiko lingkungan ke dalam keputusan investasi. Yang etik dan transparansinya, konflik kepentingan, pengendalian tidak dikelola, informasi material terlambat diungkap. Akuntability-nya, Dewan Komisaris bersifat pasif dan mengandalkan laporan manajemen tanpa verifikasi. Analisis penyebab, dominasi controlling stakeholder dalam pengambilan keputusan strategis tanpa cek dan balance yang memadai. Fungsi kompleks ditempatkan di bawah ini operasional sehingga rentan tekanan. Pelajarannya POJK 45 pada tahun 2004 ini mempertegas pertanggungjawaban hukum pengendalian atas kerugian perusahaan dan lingkungan. Perusahaan sektor ekstraktif wajib memiliki komite risiko lingkungan dan tata kelola yang independen OJK 2025. Kasus yang ketiga, runtuhnya platform fintech atau investasi digital legal pada tahun 2023 sampai 2024. Latar belakangnya, OJK menutup kurang lebih 200 entitas fintech dan platform investasi yang beroperasi tanpa izin. Dengan temuan praktik mis-selling dan tidak terpisah dari operasional dan tidak adanya dewan pengawasan independen. Adapun pelanggaran pilar GCG-nya, transparansi informasi produk, resiko, dan struktur kepemilikan tidak jelas. Adapun akuntability-nya, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban direksi atas dana nasabah. Etiknya, model bisnis berbasis eksploitasi asimetri informasi. Adapun analisis penyebabnya, Stripe Digital sering mengabaikan tata kelola pada fase growth, menganggap GCG menghambat scalabilitas regulasi, belum sepenuhnya mengejar kecepatan inovasi. Adapun pelajarannya, OJK menerbitkan POJK Finance 2024 yang menerapkan prinsip portfolio governance. Kewajiban GCG disesuaikan dengan sikap dan kompleksitas bisnis, tetapi prinsip dasar atau transparansi segregasi dana Dewan Independen, tetapi wajib sejak hari pertama beroperasional. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas komponen social responsibility.
adalah suatu konsep di mana perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnisnya seperti masalah polusi, limbah, sampai masalah keamanan. CSR adalah konsep yang sangat luas yang membahas banyak dan berbagai topik seperti hak asasi manusia, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dampak lingkungan, kondisi kerja, dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut KAS 2003 mengungkapkan bahwa pengertian dari CSR adalah suatu bentuk keterlibatan sebuah organisasi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan juga kelaparan. Menurut Widijaya dan Yeremia 2008, CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan atau tidak hanya perseroan terbatas dengan segala hal atau stakeholders yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha atau sustainability. Perusahaan tersebut dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan social responsibility dan perusahaan dalam hubungannya dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. Perkenalkan, nama saya Nadia Anggraini. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan membahas tentang faktor apa saja yang menjadikan CSR itu penting dalam lingkup organisasi. Yang pertama, adanya arus globalisasi yang memberikan gambaran tentang hilangnya garis pembatas di antara berbagai wilayah di dunia, sehingga menghadirkan universalitas. Dengan demikian, menjadi sangat mungkin perusahaan multinasional dapat berkembang di mana saja sebagai mata rantai globalisasi. Yang kedua, konsumen dan investor sebagai publik premier organisasi profit membutuhkan gambaran mengenai tanggung jawab organisasi terhadap isu sosial dan lingkungannya. Yang ketiga, sebagai bagian dalam etika berorganisasi, maka dibutuhkan tanggung jawab organisasi untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, atau bisa disebut lebih layak dikenal dengan Good Corporate Governance atau GCG. Yang keempat, masyarakat pada beberapa negara menganggap bahwa organisasi sudah memenuhi standar etika berorganisasi ketika organisasi tersebut peduli pada lingkungan dan masalah sosial. Yang kelima, tanggung jawab sosial setidaknya dapat mereduksi krisis yang berpotensi terjadi pada organisasi. Yang keenam, tanggung jawab sosial dianggap dapat meningkatkan reputasi organisasi. Nah, selanjutnya yaitu tujuan CSR. Dalam melakukan kegiatan CSR, suatu perusahaan harus fokus terhadap tujuan tertentu, dan tujuan tersebut harus berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, serta pemangku kepentingan internal. Adapun tujuan dari CSR pada umumnya yaitu yang pertama, nama baik dan citra perusahaan. Nah, tujuan utama pelaksanaan program CSR adalah menjaga citra dan nama baik perusahaan di mata masyarakat. Program CSR yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan bahwa perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, alasan lainnya yaitu dengan melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan bisa meningkatkan citra dan nama baik di lingkungan sekitar dan juga ke semua stakeholder atau orang-orang yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh baik bagi perkembangan perusahaan di masa depan. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Ketika perusahaan melaksanakan program CSR, maka akan tercipta hubungan yang lebih hangat dan bersahabat dengan lingkungan perusahaan. Kegiatan CSR akan memberikan banyak manfaat kepada masyarakat dalam upaya pengembangan dan pemberdayaannya. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Suatu perusahaan yang berada pada suatu titik lokasi pasti terdapat banyak pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam lingkungan tersebut, yang dimungkinkan akan terjadi masalah. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan melakukan program CSR. Nah, permasalahan yang ada pun bisa muncul dari berbagai aspek.
Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat CSR, yaitu ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik dari pihak perusahaan sendiri, masyarakat umum, dan pihak lain. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk perusahaan, manfaat CSR bagi perusahaan ada 3, yaitu yang pertama, untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Yang kedua, sebagai media promosi bagi perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir itu untuk membuat suatu terobosan terbaru dalam bentuk program tertentu. Nah, yang kedua itu manfaat untuk masyarakat umum. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam beberapa aspek. Yang pertama, masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga, dan mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR secara langsung, yaitu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Nah, yang terakhir itu untuk pihak lain, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan, manfaatnya tidak hanya untuk perusahaan dan masyarakat, tetapi bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah, dan juga konsumen. Manfaat yang dapat dirasakan oleh pemegang saham antara lain yaitu perusahaan akan mendapat citra yang baik, sehingga akan menambah kemungkinan adanya investor baru. Nah, sedangkan bagi konsumen, mereka tambah percaya kepada perusahaan tersebut. Lalu, manfaat untuk pemerintah adalah mereka akan merasa terbantu dengan adanya program CSR, yaitu mulai dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis program CSR. Dalam proses pelaksanaan CSR, ada 5 jenis kegiatan yang dapat dilakukan. Adapun penjelasan dari 5 program CSR tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, cost promotion. Jenis program CSR yang satu ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu permasalahan. Adapun tujuan lain dari jenis ini yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Dalam melaksanakan program CSR jenis ini, pihak perusahaan akan memberikan dana dan sumber daya sebagai upaya mendukung kegiatan sosial, seperti kegiatan community service dan kegiatan donasi. Berbagai benefit yang dapat diperoleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat positioning merek perusahaan. Yang kedua, menciptakan jalan bagi ekspresi loyalitas konsumen terhadap suatu masalah sehingga bisa meningkatkan loyalitas konsumen perusahaan penyelenggara promosi terhadap memberikan peluang bagi para karyawan perusahaan untuk terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang menjadikan kepedulian mereka. Yang ketiga, menciptakan kerjasama antara perusahaan dengan pihak-pihak lain sehingga memperbesar dampak pelaksanaan promosi. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan, di mana citra yang baik akan dapat memberikan berbagai pengaruh positif lainnya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan cost promotion. Yang pertama itu memilih isu yang memiliki keterkaitan sangat tinggi dengan masalah sosial yang menjadi kepentingan masyarakat dan memiliki keterkaitan dengan industri dan produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, memilih kegiatan yang memiliki kesesuaian dengan misi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, membuat komitmen dan menjalankan kegiatan sepenuh hati, termasuk di dalamnya mengembangkan kampanye yang bersifat solusi berkelanjutan. Melakukan evaluasi mengenai sejauh mana kampanye yang dilakukan perusahaan telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai suatu masalah sosial. Nah, yang kedua yaitu cost-related marketing. Sebuah perusahaan yang menggunakan program CSR ini
biasanya mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan suatu produk tertentu untuk mendukung kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, dana yang akan diberikan disumbangkan kepada pihak yang terlihat. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Saya akan melanjutkan penjelasannya itu jenis-jenis program CSR. Benefit yang diperoleh melalui program ini antara lain, yang pertama, menunjang positioning merek perusahaan, menciptakan preferensi merek. Ketiga, mendorong peningkatan penjualan terutama bila konsumen mengkaitkan produk perusahaan dengan perusahaan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, menarik mitra yang dapat diandalkan serta memiliki kepedulian sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat. Yang kelima, memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial. Selanjutnya, studi kasus. Judul studi kasusnya itu Corporate Social Responsibility atau CSR, konsep, permasalahan, dan implementasinya di Indonesia. Terbelakangnya itu pelaksanaan Corporate Social Responsibility CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Di antaranya banyak perusahaan yang menganggap CSR hanya sebagai kegiatan sukarela atau sekedar formalitas untuk pencitraan, bukan sebagai tanggung jawab yang terintegrasi dalam strategi bisnis. Selain itu, perusahaan seringkali lebih berfokus pada keuntungan atau profit dibandingkan aspek sosial people dan lingkungan planet. Sehingga konsep triple bottom line belum diterapkan secara seimbang. Kurangnya regulasi yang tegas serta minimnya keterlibatan stakeholder juga menyebabkan program CSR tidak tepat sasaran dan kurang berdampak dalam jangka panjang. Solusinya, oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan, memperkuat regulasi dan pengawasan dari pemerintah, menerapkan konsep triple bottom line secara seimbang, meningkatkan keterlibatan stakeholder, serta memperbaiki transparansi dan pelaporan CSR agar pelaksanaannya lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, itu Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility CSR merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan perusahaan. GCG berfungsi sebagai sistem tata kelola yang memastikan perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan beretika. Sementara CSR menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tanpa GCG, CSR berisiko menjadi sekedar formalitas dan tanpa etika bisnis. GCG hanya menjadi aturan yang mudah dimanipulasi. Studi kasus yang dibahas menunjukkan bahwa lemahnya penerapan GCG dapat menimbulkan berbagai pelanggaran, sehingga perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip etika, tata kelola, dan tanggung jawab sosial secara menyeluruh, agar dapat menciptakan nilai jangka panjang, menjaga kepercayaan stakeholder, serta meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis. Sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila kesalahan dan terima kasih semuanya.